Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rama. Saya seorang mahasiswa PPG Universitas Negeri Malang, Angkatan 1 tahun 2022. Saat ini, saya bertugas sebagai guru mapel IPS di SMP Negeri Satap 3 Tiora Utara, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan cerita best practice yang sudah saya laksanakan mulai tanggal 25 Agustus sampai dengan tanggal 23 September tahun 2022 dengan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Kondisi yang menjadi latar belakang praktik baik ini, yaitu saya melihat bahwa belum maksimalnya pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif saat proses pembelajaran. Tentu, ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses belajar mengajar di kelas. Hal ini ditunjukkan dari data hasil evaluasi awal pada kelas 8 di SMP Negeri Satap 3 Tiora Utara, sebanyak 50% siswa memperoleh nilai di bawah KKM. Rendahnya hasil belajar siswa ini tentu merupakan imbas dari rendahnya motivasi dan minat belajar siswa. Faktor penyebabnya antara lain dikarenakan selama ini guru masih menggunakan model-model pembelajaran konvensional yang monoton dan hanya berpusat kepada guru. Siswa masih kurang dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran. Penggunaan model-model pembelajaran yang kurang bervariatif seperti ini disebabkan karena guru belum menguasai model-model pembelajaran yang inovatif yang lebih bersifat student center learning atau SCL. Artinya, pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri. Selain itu, minimnya pemanfaatan media inovatif yang bisa digunakan oleh guru sebagai alat pengantar pesan materi yang diberikan oleh guru dalam kelas menyebabkan siswa merasa jenuh dan bosan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal itu dapat diidentifikasi dengan ciri-ciri, yaitu yang pertama, masih banyak siswa mengobrol saat pembelajaran. Kemudian yang kedua, banyak siswa yang tidak konsentrasi di saat pembelajaran berlangsung. Kemudian, banyak siswa yang malas mengerjakan soal yang diberikan. Kemudian, banyak siswa yang tidak hadir ke sekolah. Hal ini tentu menjadi akar penyebab kesulitan peserta didik dalam memahami pelajaran IPS. Oleh karena itu, praktik pembelajaran ini menurut saya sangat penting untuk dilakukan karena guru sebagai pendidik dengan segala kekurangan dituntut untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mendukung proses pembelajaran. Selain itu, agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, guru juga perlu menerapkan proses pembelajaran yang efektif dan bervariatif dengan menggunakan media dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Guru sebagai motivator sekaligus sebagai fasilitator memiliki peranan yang besar untuk mendorong keberhasilan pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, praktik ini penting untuk dibagikan agar menjadi referensi atau inspirasi bagi rekan-rekan guru lain yang mengalami permasalahan yang sama dengan yang saya alami, sehingga berdampak pada perbaikan pembelajaran ke depannya. Setelah melakukan identifikasi masalah secara berkelanjutan, baik melalui teman sejawat, kepala sekolah, orang tua, serta hasil observasi dan refleksi diri secara empiris, maka ditemukan bahwa penyebab rendahnya motivasi belajar siswa di SMP Negeri Satap 3 Tiora Utara diantaranya guru saat mengajar belum menggunakan media pembelajaran yang tepat. Kemudian, guru mengajar hanya menggunakan metode ceramah. Selanjutnya, guru mengajar belum menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif. Dari beberapa penyebab masalah yang tadi, kemudian muncul tantangan yang kami hadapi sebagai guru di lapangan. Yang pertama adalah, guru belum menguasai penggunaan model-model pembelajaran yang inovatif yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian yang kedua adalah, peserta didik tidak terbiasa dengan model pembelajaran yang mengharuskan mereka untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana penunjang
yang dapat digunakan oleh guru sebagai media pembelajaran yang inovatif yang dapat menarik perhatian bagi siswa. Berdasarkan hasil analisis dan eksplorasi solusi yang didapatkan dari pengalaman pribadi serta masukan dari tim observer, guru pamong, dan dosen pembimbing untuk memecahkan setiap masalah yang kami hadapi dari setiap siklus kegiatan praktik baik ini. Maka, saya sebagai penulis melakukan langkah-langkah yang pertama, dengan belajar yang giat untuk meningkatkan pengetahuan mengenai model-model pembelajaran yang inovatif yang sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik peserta didik. Yaitu dimulai dengan membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP abad 21 yang mengubah pendekatan dari teacher center menjadi student center. Selanjutnya, saya juga sebagai guru harus selalu meningkatkan kreativitas dan perlu mencoba model-model pembelajaran baru agar saya dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan di dalam kelas. Nah, salah satu model pembelajaran yang telah saya terapkan di kelas yaitu model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Karena penerapan model pembelajaran ini dapat memacu pengetahuan dan memotivasi siswa agar terlibat aktif dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga memberi peluang besar terhadap pencapaian tujuan pembelajaran itu sendiri. Kemudian, peserta didik harus dibiasakan dalam penggunaan model-model pembelajaran yang inovatif seperti PBL, yang menurut saya, pada pembelajaran PBL ini mereka dituntut untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran, karena penggunaan model pembelajaran PBL ini dapat memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengungkapkan gagasan-gagasan mereka secara eksplisit, kemudian memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah mereka miliki sebelumnya, sehingga siswa terdorong untuk membedakan dan memadukan gagasan tentang fenomena yang menantang bagi mereka. Selanjutnya, model pembelajaran ini juga dapat mendorong siswa untuk berpikir kreatif, imajinatif, dan reflektif, yang mendorong mereka untuk memperoleh kepercayaan diri yang lebih. Kemudian guru sebagai pendidik harus cerdas dan kreatif dalam memanfaatkan media-media yang ada dengan segala keterbatasan kami yang berada di daerah-daerah terpencil. Penggunaan media pembelajaran harus membantu peserta didik dalam meningkatkan pemahaman mereka dalam pembelajaran IPS. Salah satunya yaitu penggunaan media audiovisual berbasis smartphone. Nah, jadi saya memanfaatkan smartphone yang dimiliki oleh siswa untuk dijadikan sebagai alat bantu untuk menyajikan PowerPoint dan video yang terkait dengan materi pembelajaran. Yang pertama itu dapat menarik perhatian peserta didik dalam menerima materi ajar, kemudian menumbuhkan motivasi belajar yang lebih karena siswa merasa tertantang untuk melihat dan mendengar materi yang diberikan oleh guru dalam bentuk audiovisual. Kemudian memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa untuk menjadi pengalaman yang berarti bagi mereka ke depannya. Dari langkah-langkah yang telah dilakukan, menurut saya penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning dan media pembelajaran audiovisual berbasis smartphone memberikan dampak dan hasil yang efektif dalam pembelajaran saya. Seperti suasana belajar menjadi lebih menyenangkan, sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran dalam kelas. Kemudian, motivasi belajar peserta didik semakin meningkat sehingga tercipta pembelajaran yang kolaboratif dan inovatif di dalam kelas. Kemudian selanjutnya adalah siswa merasa senang belajar karena mereka dapat menyaksikan gambar maupun video yang ditayangkan oleh guru. Nah, dilihat dari hasil evaluasi pembelajaran peserta didik menjadi lebih meningkat dari sebelum diterapkannya model pembelajaran Problem Based Learning dan media pembelajaran audiovisual berbasis smartphone. Nah, setelah mereka mengamati gambar atau video, mereka lebih mudah memahami materi yang dipelajari. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa jika dibandingkan dengan guru hanya menggunakan metode ceramah. Siswa hanya pasif sebagai pendengar, sehingga setelah proses pembelajaran berlangsung, ada peningkatan hasil belajar siswa. Nah, peningkatan tersebut dapat diketahui dengan membandingkan nilai sebelum dan sesudah praktik baik ini dilakukan, yakni rata-rata nilai awal dari 10 siswa adalah 66,7, yang rincian 5 orang siswa mencapai nilai KKM dengan nilai rata-rata 71,6 dan 5 orang siswa mendapat nilai yang belum mencapai KKM dengan nilai rata-rata 61,8. Kemudian, sesudah kegiatan praktik baik ini lalu mengalami peningkatan dengan perolehan nilai
nilai rata-rata 84,5 dengan rincian semua siswa memenuhi nilai KKM dengan nilai tertinggi 90,0 dan nilai terendah 81,0. Respon rekan-rekan sejawat terkait strategi pembelajaran yang saya lakukan itu sangat positif, dan mereka tertarik untuk mengadopsi keberhasilan saya dalam melaksanakan PPL. Menurut mereka ini merupakan hal baru yang bisa mereka terapkan bersama-sama untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan menerapkan pembelajaran problem based learning dan memanfaatkan media audiovisual yang berbasis smartphone. Karena selama ini pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih monoton dan media yang digunakan hanya papan tulis yang ada di sekolah. Nah, menurut saya, faktor keberhasilan meningkatnya hasil belajar peserta didik dengan strategi PBL tersebut karena model pembelajaran inovatif yang digunakan merupakan penerapan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik, sehingga peserta didik termotivasi dan bersemangat dalam belajar. Pembelajaran yang diperoleh dari keseluruhan proses aksi praktik baik ini yaitu mendapat feedback positif yang sangat baik dari peserta didik maupun guru lainnya dengan adanya penerapan model-model dan media pembelajaran yang inovatif dalam pembelajaran. Selain itu, saya sebagai peneliti memahami bahwa sebagai guru tidak ada kata berhenti untuk belajar, untuk mengembangkan potensi diri dalam kemajuan proses belajar mengajar baik dari segi model, metode, media ajar maupun sistem penilaian dan yang lainnya untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan agar lebih baik lagi ke depannya. Demikianlah pemaparan singkat dari saya tentang best practice yang telah saya lakukan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk seluruh guru di Indonesia.